Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Hidup Sehat. Apa kabar pemirsa? Seperti program kita, mudah-mudahan selalu sehat selalu sehingga aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Pokoknya semua kerjaan, aktivitas semuanya lancar ya. Karena sehat itu mahal nggak ya? Mahal pemirsa ya. Jadi harus sehat, harus semangat pokoknya ya. Nah pemirsa, dalam 1 jam ke depan menemani kebersamaan seluruh pemirsa, kita akan memberikan edukasi dan juga informasi-informasi yang sangat penting. Spesial sekali hari ini sudah ada narasumber di studio TVRI Jambi yang menemani kita ya. Ada dokter spesialis penyakit dalam yang alhamdulillah sudah nambah sekarang menjadi konsultan ginjal. Ya. Alhamdulillah konsultan ginjal sudah nambah menjadi 2 orang di Provinsi Jambi. Ada Dr. Elviani. Iya, Mas. Selamat sore. Sore dok. Apa kabar dok? Baik Mas Jeffrey. Sehat ya dok ya. Alhamdulillah. Saya sebelumnya terima kasih dulu Dr. Elviani ini udah bisa hadir. Sama-sama. Karena kenapa pemirsa? Karena agak susah mengundang seorang konsultan ke TVRI Jambi dan membagikan ilmu-ilmunya yang luar biasa hari ini. Hari ini langsung loh konsultan pemirsa ya. Terima kasih sekali lagi dokter ya. Saya juga merasa terhormat sebenarnya dipanggil karena ini edukasi yang memang untuk masyarakat dibutuhkan. Benar sekali. Apalagi tema kita hari ini pemirsa ya, pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Jadi kita di studio TVRI Jambi ingin mengajak pemirsa di rumah juga untuk berinteraksi bersama kita di sini. Ada Dr. Elviani langsung spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal. Wow. Pokoknya pasti bakal dijawab nih pemirsa ya. Jadi langsung aja menghubungi nomor telepon yang seperti biasa pastinya. 0741663385. Nomor teleponnya bakal muncul nanti di layar kaca Anda. Jadi langsung saja yang belum punya nomor teleponnya studio TVRI Jambi langsung dicatat ya pemirsa ya. Baik pemirsa, kita langsung saja bersama Dr. Elviani nih. Pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Tapi sebelum kita lebih jauh dokter membahas masalah kesehatan ginjal itu sendiri, boleh dulu dong dijelasin ginjal itu dok. Ini fungsinya apa nih dalam anatomi tubuh ya kan? Kita mungkin ada jantung, ada ginjal, ada hati. Nah, kita fokusnya hari ini pemirsa ke ginjalnya. Fungsinya apa sih dok? Silakan. Mas Jeffrey, sebenarnya ginjal itu sangat dibutuhkan oleh kita. Karena ginjal itu salah satu organ untuk membuang racun-racun yang sudah dihasilkan ataupun yang tidak sengaja kita masukkan ke dalam tubuh, itu harus dibuang. Karena kalau tidak dibuang, dia akan mempengaruhi seluruh organ. Jadi seseorang dengan gangguan fungsi ginjal, mungkin dia juga akan mengalami gangguan fungsi organ yang lain. Nah, ginjal itu apa? Ginjal itu adalah 2 organ yang terletak di belakang, ya kalau ada di buah punggung. Jadi bukan pinggang ya, buah punggung. Buah punggung. Ya, dua ya. Nah, jadi manusia tuh punya 2. Iya. Ukurannya nggak besar, paling sebesar tinju kita ini. Oh, genggaman ya? Ya, nggak besar. Tapi dia punya beratus ribu nefron yang fungsinya adalah salah satunya itu adalah mengeluarkan seluruh racun-racun yang dihasilkan oleh tubuh kita dari metabolisme yang ada. Jadi kita makan karbohidrat, makan protein, makan lemak dan yang lain, minuman segala macam, itu nanti dibuangnya yang sudah merupakan sisa-sisa metabolisme itu adalah di ginjal. Terus apalagi fungsi ginjal ini, dia menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Rata-rata kan mengandung cairan. Kalau seandainya kita minum terus nggak keluar cairannya, kita jadi sembab. Iya dong. Nah, jadi ngembang dong ya. Jadi salah satunya adalah menjaga keseimbangan cairan. Terus apalagi ginjal ini berfungsi untuk menjaga lagi keseimbangan asam basa. Jadi tubuh kita ini pada saat suatu metabolisme akan menghasilkan asam, mungkin ada penyakit-penyakit yang menghasilkan asam. Nah, ini juga keseimbangan asam basa ini diatur oleh ginjal. Di samping itu juga ginjal ini punya fungsi mengatur tekanan darah. Nah, jadi biasanya kan orang-orang yang sudah ada masalah dengan ginjalnya, nah itu dia akan mengalami peningkatan tekanan darah. Hipertensi. Iya, hipertensi. Tapi sebaliknya,
orang yang hipertensi, yang tidak terkendali dengan baik, justru nanti ginjalnya juga bermasalah. Bisa larinya ke situ ya. Jadi hipertensi ini adalah dua mata pisau yang bisa sebagai sebab, tapi juga bisa menjadi penyebab. Nah, begitu. Terus yang ketiga, fungsi dari ginjal itu sendiri untuk hormonal kita. Jadi salah satunya adalah untuk supaya kita ini punya hasil darah kita ini kan selalu dicuci. Nah, supaya darah ini ada penggantian, itu adalah dengan menjaga adanya eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal. Pada orang-orang yang dengan gangguan fungsi ginjal, biasanya juga akan mengalami yang kita sebut dengan anemia, walaupun tidak ada perdarahan. Gitu. Nah, itulah banyak sih lagi fungsi ginjal. Banyak. Artinya fungsi ginjal dalam tubuh kita itu banyak sekali. Banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah itu racun tadi. Racun, membuang racun-racunnya. Karena setiap hari kita menghasilkan racun. Benar sekali. Dan yang kita makan juga beragam, Dok. Beragam sekali. Nah, mengenai tema kita kan tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal itu sendiri, dokter. Artinya kita nih mau ngebahas tentang gimana sih agar ginjal itu sehat, ya kan? Ya. Nah, nanti juga kita bakal ngebahas kalau ginjal kita sudah tidak sehat, nih apa yang harus kita lakukan, apa yang terjadi dalam tubuh kita, ya kan, gitu, Dok. Nah, yang pertama mungkin tadi kan fungsi ginjal sudah. Nah, bagaimana nih, Dok, untuk menjaga kesehatan ginjal itu sendiri di tengah beragamnya, ya kan, kalau kita ngomongin racun yang menjadi salah satu fungsi ginjal itu untuk menetralisir ya, menghilangkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Makanan kita udah banyak banget yang kita makan pada saat ini ya, apalagi aneka ragam junk food ya, tahu sendiri dokter ya. Nah, ini gimana nih dokter, cara pentingnya menjaga kesehatan ginjal itu sendiri, dokter, di tengah ya perkembangan zaman dan perkembangan makanan yang luar biasa saya ini. Iya. Jadi ginjal ini membuang racun dengan menghasilkan kencing. Ya. Nah, kencing itu tentunya harus ada cairan. Benar. Nah, cairan itu kita dapat dari minum air. Minum air. Tapi minum air yang bagaimana? Nah, minum air putih. Putih. Makanya TVRI selalu nyediain air putih, Dok. Karena yang paling sehat ya. Ya. Benar. Nah, jadi kalau seandainya kita mengalami suatu kondisi dehidrasi, nah itu suatu kondisi yang juga akan mengganggu fungsi ginjal. Nah, yang pasti kita jangan sampai dehidrasi. Jadi kalau seandainya kita mengalami gangguan misalnya diare, cepatlah diganti cairannya. Kalau memang nggak bisa lagi dengan lewat mulut karena juga diikuti muntah, segeralah minta pertolongan supaya dapat infus. Kemudian juga kalau kita aktivitas di luar, di lapangan contohnya ya, nah kan itu panas. Nah, dengan panas udara menyebabkan terjadi penguapan cairan. Nah, kita perlu minum ya. Nah, itu. Terus yang kedua, kita harus memastikan bahwa faktor-faktor resiko yang ada, seperti misalnya ada penderita diabetes, penderita hipertensi, nah atau penderita-penderita dengan gangguan mungkin ada infeksi di saluran kencing atau ada batu di saluran kencing. Nah, itu harus kita kendalikan supaya apa? Supaya dia tidak mempengaruhi, karena dia mempengaruhi mungkin nggak sesaat gitu, tapi bisa aja bertahun-tahun akhirnya terjadilah gagal ginjal tersebut. Sehingga gagal ginjal itu ada dua sebenarnya. Nah, ini menarik banget sih kalau udah ngomongin gagal ginjal, dan gagal ginjal kronis. Jadi ada dua, akut dan kronis. Ya. Nah, mungkin bisa langsung dijelasin dok. Ini menarik ya, karena kita tahu nih ya, logikanya adalah ketika ginjal kita sudah rusak ya, sudah bermasalah, terganggu ya dok ya. Artinya kita akan mengalami gagal ginjal. Ini kan efek dari kerusakan ginjal itu sendiri kan dok ya. Ada dua, ada yang akut, ada yang kronik. Nah, yang akut ini seperti apa sih dok? Jadi biasanya seperti tadi saya bilang, mungkin ada racun atau ada penyakit-penyakit tertentu, infeksi, di mana itu akan mempengaruhi fungsi dari ginjal itu sendiri, karena ginjal harus membuang racun tersebut. Tetapi mungkin belum mengganggu struktur. Jadi hanya fungsinya saja yang terganggu. Ini yang akut dok ya? Iya, yang akut. Ini fungsi ginjalnya saja yang terganggu. Strukturnya mungkin belum ya. Kalaupun terpengaruh hanya sesaat saja, hanya sedikit. Nah, biasanya itu kurang dari, kita tetapkan gagal ginjal akut itu kurang dari 7 hari.
Jadi artinya kalau dalam 7 hari kita bisa mendeteksi, kita obati, bisa kembali ginjalnya seperti sedia kala. Tapi bila sudah terjadi kerusakan struktur, sudah terjadi gangguan fungsi yang lebih dari 3 bulan, inilah yang kita sebut dengan gagal ginjal kronis. Nah inilah yang biasanya ditakutin nih oleh masyarakat, karena harus cuci darah. Tapi nggak selalu bahwa kalau orang dengan gagal ginjal harus cuci darah. Ada stadium-stadiumnya. Ada klasifikasinya, dokter. Iya, benar. Baik, tadi sebelum kita lanjut nih, ini menarik memang sih kalau ngomongin gagal ginjal ini kan nggak ada habisnya dan menjadi momok di masyarakat, dokter ya. Apalagi dengan segala terapinya yang sudah kita tahu ya. Cuci darah itu tadi yang sempat disinggung dokter. Tapi sebelum kita ngomongin lebih jauh, dokter, tadi kan pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan ginjal, yang salah satunya adalah menjaga cairan tubuh kita dengan mengkonsumsi air putih, itu yang paling baik. Nah selain itu dokter? Ya, tadi mengendalikan penyakit-penyakit yang merupakan faktor resiko untuk terjadinya gagal ginjal. Oke, itu yang kedua. Ada lagi nggak nih dokter? Nah, yang ketiga yang pasti pola hidup, makanan. Jadi sekarang ini kan kita sering dapat iklan ya, oh ini obat, oh ini ramuan yang baik sekali untuk kesehatan tubuh. Benar. Dikonsumsi, tapi tuh. Dikonsumsi dengan cara berlebihan, dikonsumsi dengan cara yang tidak istilahnya dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara klinis. Nah, jadi anjuran saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin mendapat iklan-iklan seperti itu, tolong selektif. Selektif dalam memastikan bahwa ini adalah ramuan atau mungkin juga suplemen yang aman untuk ginjal. Rebus daun ini, campur daun ini, nanti airnya diminum. Boleh sih sebenarnya, tapi asal tidak berlebihan. Itu yang berbentuk air dok, belum lagi yang berbentuk kapsul, yang oral tuh, yang ini buat ginjalnya bagus nih, buat ini, buat itu. Banyak dok ya? Iya, banyak sekali. Nah itu, jadi pola hidup itu juga yang perlu kita dengung-dengungkan ke masyarakat kita. Karena seringkali seperti itu, kita termakan, kalau saya maaf, termakan iklan istilahnya. Iya, benar. Iklan, tapi iklan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang pasti adalah menjaga ginjal tetap sehat itu adalah dengan cara tetap melakukan pola hidup yang sehat. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Tapi sekarang tambah lagi 6 sempurna. Kenapa dok? Harus ada olahraga. Oh ada olahraga ya, bener juga ya. Baik dokter, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Buat pemirsa yang baru bergabung di segmen kedua ini, saya ucapkan selamat bergabung. Kita bersama narasumber yang luar biasa. Hari ini ada Dr. Alfiani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Tapi ada ujungnya lagi ya, Vinasim dok ya. Ini gelar kehormatan ya. Ada kriterianya buat mendapatkan gelar ini. Yang diakui oleh nasional dan internasional. Saya ngecek tadi, di googling dulu karena banyak ini gelarnya ini ya. Alhamdulillah ya pemirsa ya, jadi sudah menambah 1 orang hari ini konsultan ginjal di Provinsi Jambi ya. Yang kemarin hanya 1, sekarang nambah 1 lagi. Alhamdulillah ya. Tapi jangan mau ketemu dokter Elviani di rumah sakit. Saya pengennya cuman ketemunya di studio TVRI Jambi aja ya. Jangan sampai. Tadi pemirsa kita udah ngebahas masalah fungsi ginjal itu sendiri seperti apa di dalam tubuh kita. Ternyata penting sekali. Dan juga kita udah ngebahas tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal itu sendiri ya. Salah satunya adalah ayo minum air banyak, air putih yang banyak gitu ya. Jangan yang lain, jangan yang berwarna pokoknya ya. Nah pertanyaannya dok, nih mungkin kan di luar orang nih ya, pasien-pasien di luar kan kadang suka ngeyel ya dok ya, gitu kan. Kenapa sih, kan sama-sama air, kenapa harus minum air putih gitu kan? Ya kalau ngopi kan juga air, kalau teh juga air. Apalagi sekarang banyak tuh yang kemas-kemasan, yang botol. Wah apalagi kalau panas ya kayak gini di luar, buka botol minum dingin, hilang dahaga.
pertanyaan simple tuh dok, gimana? Kenapa kok cuma air putih yang dikatakan sehat itu? Iya. Jadi sebenarnya nggak dilarang minum kopi, sebenarnya minum teh nggak dilarang. Yang nggak boleh itu kan berlebihan. Nah, artinya sehari-hari itu habis makan minum minuman yang tidak air putih ya. Dan karena apa? Karena dalam minuman-minuman yang berwarna itu ada zat. Pertama itu pengawet yang pasti ya, karena kalau nggak mungkin dia disimpan lama gitu kan. Nah, dalam kemasan ya, kalau tidak ada pengawetnya. Nah, pengawet inilah yang kemudian dalam tubuh terurai. Nah, ini yang menjadi racun tadi. Nah, kalau banyak sih itu yang susah ginjal membuang. Tapi kalau sekali-sekali nggak terlalu banyak, boleh. Sehari 2 kali masih aman boleh, masih aman. Karena ginjal kita ini punya fungsi hampir 90% ya, itu bisa membuang dengan bagus. Artinya 10% sakit masih mungkin ya. Hebat banget masih Tuhan mungkin, ya. Benar. Ngasih kita ginjal tuh hebat banget. Terus gitu dia juga ada 2 kan? Iya, ada 2. Nah, jadi itu akan saling membackup lah istilahnya, saling membantu. Nah, kenapa seseorang mulai jadi gagal ginjal atau jatuh penyakit ginjal? Karena dua-duanya sudah capek. Satunya bisa lagi mengkompensasi saking banyaknya racun yang jadi air putih ini berapa sih? Berapa liter dok baiknya sehari ini? Sebenarnya kita harus balance. Biar menjaga kan kesehatan ginjalnya ini gimana? Minimal 1-2 liter. 1-2 liter, minimal 1 liter? Iya, minimal. Ya. Jadi artinya kalau misalnya ini Mas Jeffrey habis dari luar kota, misalnya susah cari ketemu air putih ya, ya udah minum aja nggak apa-apa. Tapi nanti setelah itu jangan sampai di rumah minum lagi air-air yang berwarna, minum banyaklah air putih karena memberikan kesempatan ginjal kita untuk membuang racun tersebut yang sudah sempat masuk. Gitu. Oke. Tuh pemirsa dengerin tuh ya, pokoknya langsung konsultan yang ngomong nih pokoknya. Air putih yang banyak. Itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan ginjal supaya dibuang nanti ya. Iya, nah baik. Jadi kami masih mengajak pemirsa di rumah juga untuk berinteraksi bersama kami di 0811 7433 133 atau di 0741663385 ya. Jadi langsung saja, ada keluhan apa, baik itu diri sendiri, mungkin orang tua, keluarga, anak, keponakan ya, bahkan tetangga mungkin ya. Boleh langsung saya ditanyakan ya. Baik dokter, sambil menunggu penelpon yang mau bergabung bersama kita bahas lagi nih. Tadi udah banyak ya, udah banyak yang kita bahas meskipun baru segmen pertama. Tapi gimana nih dok? Tentunya ginjal ini kan harus kita jaga dan harus sehat. Bisa nggak sih kita tahu sendiri nih gimana buat deteksi? Oh ginjal saya sehat, ya. Atau ya, saya minum air putih ini banyak nih, seperti yang dibilang dokter Alfiani tadi ya, air putih banyak. Saya yakin nih ginjal saya sehat gitu. Nah gimana nih dok, buat mendeteksi ya, bisa nggak deteksi mandiri gitu, bisa nggak nih? Atau harus langsung ketemu dokter atau melalui lab gitu, seperti apa dok? Jadi, oke. Ada penelpon yang masuk, sepertinya kita angkat dulu dokter ya. Boleh. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Rizal di Rumah. Oke, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak. Dengan Bapak Rizal, benar? Halo, ya. Iya, di mana Bapak Rizal? Sudah jelas. Oke, bisa diulangi, mungkin volumenya terlalu kecil. Halo Mas, Iya, silakan Bapak, sudah terhubung bersama TVRI Jambi. Iya Bapak Rizal, mungkin bisa langsung lah ditanyakan apa nih, ada keluhan atau seperti apa, bisa langsung Bapak Rizal. Oh ya, ini nih, saya kan merokok juga, ngopi juga. Jadi konsumsi obat itu jadi kurang. Kira-kira kopinya itu bagaimana? Apakah minum air putih biar kesehatan ginjal ini masih bisa terus? Iya. Itu aja. Agak terputus-putus ya dok. Oke, Pak Rizal, mungkin sekali lagi bisa diulangi, ini suaranya terputus-putus di studio TVRI Jambi.
Oh gini, seorang perokok sama ngopi gitu. Iya, Minum air kopi. iya, tidak merokok, tidak ngopi nih dok, gitu. Iya. Jadi kurang mengkonsumsi air putih gitu. Iya, tapi kurang konsumsi air putihnya. Gimana nih, Pak Rizal? Hmm. Mm-mm. Apakah ginjal kita bisa Oke, oke, paham. terganggu gitu? Baik, Ada baik. masih- Ya, pokoknya. Iya, iya. Baik Pak Rizal, terima kasih ya. Nanti langsung dijawab nih sama Dokter Alfiani ya. Baik Pak Rizal di Telana ini dok. Ya, ya tidak ngerokok, tidak ngopi, ya mungkin tidak ngeteh juga nih. Tapi konsumsi air putihnya mungkin agak sedikit kurang dari 1 liter misalnya nih dok ya. Ya gimana nih dok? Ya. Tetap sehat kah? Ya. Terima kasih Pak Rizal, walaupun agak putus-putus ya, maaf kalau seandainya jawabannya kurang memuaskan. Jadi intinya memang walaupun tidak merokok, tidak mengopi, tapi kemudian ada pola-pola hidup lain yang juga bisa menjadi penyebab gagal ginjal. Iya. Salah satunya adalah infeksi yang berulang. Misalnya nih Pak Iriza karena kurang minum, jarang kencing, atau sering menahan kencing sehingga terjadi infeksi pada saluran kencing. Nah ini juga salah satu faktor risiko untuk gagal ginjal. Jadi memang banyak sih pertanyaan dari pasien-pasien, saya nggak ada Bu minum-minum segala macam itu, tapi kok bisa juga. Atau karena kurang minum itu kencingnya juga kurang sehingga cairan dari kencing kita itu jadi kental. Nah di mana di kencing kita itu juga ada zat-zat terlarut. Nah, zat-zat terlarut itu karena saking kental, bentuk konsentrasinya tinggi, mudah mengendap, terjadi batu ginjal. Tapi mungkin batu ginjal belum memberikan keluhan, tapi lama-kelamaan dia akan mengganggu juga fungsi ginjal. Jadi seringkali kadang-kadang terdeteksinya ada gangguan fungsi ginjal pada saat adanya batu ginjal pada saat ada gangguan fungsi ginjal. Jadi tetap Pak Rizal ya, walaupun mungkin tetap harus dilakukan. Menjawab tadi sebelum Mas Jeffrey nanya, boleh nggak mandiri periksa? Sebenarnya bukan boleh, harus. Harus ya? Harus, jadi kita harus aware terhadap ginjal kita. Apalagi pada tahun 2025 ini, salah satu topik yang kita ambil dari Hari World Kidney sedunia, World Kidney Day sedunia adalah bagaimana kita mendeteksi dini adanya gangguan fungsi ginjal. Jadi datanglah ke laboratorium, nanti akan dicek fungsi ginjalnya, baik diambil darahnya maupun kencingnya. Nah kalau ada kecurigaan seperti itu, nanti akan dilakukan pemeriksaan lanjutan sampai kita lakukan USG. Nah seringkali pada saat USG itu tanpa ada keluhan sebelumnya, ada batu ginjal. Oke, berarti ada tahapannya dok ya, tahapan. buat kita ketahui ginjal kita ini sehat atau tidak ya, fungsinya berjalan dengan baik atau tidak. Baik itu mulai dari cek darah ya di lab ya. Darah dan kencing. Darah dan kencing ya, air seni tadi sampai ke USG abdomen. Iya, USG ginjal khusus USG ginjal biasanya. khusus ya. Jadi situ tahu ya. Itu nah ini per berapa bulan sekali dok? Atau berapa tahun sekali ini? Jadi kalau untuk kelompok yang tidak berisiko tinggi, artinya kalau yang kelompok berisiko tinggi ini adalah punya penyakit-penyakit seperti saya bilang tadi, ada darah tinggi, ada diabetes, itu biasakan 3 bulan sekali. Yang normal-normal saja itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Tapi misalnya sudah ada faktor usia, mungkin pola hidup yang tidak bagus, sebaiknya 6 bulan sekali. Kalau memang yang muda-muda, mungkin yang selama ini boleh dikatakan hidupnya sehat segala macam, paling tidak setahun sekali. Paling tidak setahun sekali ya, bukan seumur hidup sekali. Iya, bukan. Jadi itu ya Pak Rizal ya, artinya meskipun kita tidak rokok, tidak ngopi atau tidak teh, kita ngerasa kita sehat-sehat saja, tapi kurang minum air putihnya, ya tetap harus dibanyakin air putihnya ya, biar fungsi ginjal kita tetap baik. Nah, jadi harus aware dok ya? Ya harus aware. Sebenarnya tugas dari seorang dokter bukan hanya ya kalau menyembuhkan itu kan urusannya Tuhan dok ya yang di atas, tapi fungsi dokter sebenarnya itu tidak hanya mengedukasi penyakit, tapi mengedukasi kesadaran masyarakat ini yang agak susah sih dok. Jadi sekarang ini dari program Kementerian Kesehatan sendiri, ini kan sudah ada namanya gratis ya 1 tahun sekali ya pas hari ulang tahun. Ada programnya itu untuk cek kesehatan. Nah, gratis ya dok ya? Gratis. Jadi datanglah ke puskesmas saat ulang tahun, mintalah diperiksa
Salah satunya yang paling sangat ringan yang bisa dikerjakan di puskesmas adalah pengecekan kencing, urin. Bisa udah ya. Ya, jadi artinya kalau di urin sudah ada kelainan, tentunya nanti dokter puskesmas akan akan merujuk ke tingkat fasilitas kesehatan selanjutnya. Nah, apalagi kalau seandainya Bapak dan Ibu sudah punya faktor risiko tadi. Dan memang untuk ginjal ini yang terbesar adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah ada hipertensi, sudah ada diabetes, sebaiknya lakukanlah pengecekan ginjal itu lebih ketat lagi. Yaitu tadi saya bilang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, baik. Kita udah tahu ya, udah dijelasin sama Dr. Leviani tentang fungsi ginjal yang baik seperti apa. Ya, habis itu juga bagaimana cara kita membuat mengetahui ginjal kita baik atau tidak. Nah, nanti kita bakal ngebahas ya, Dok. Tapi sebelumnya bakal iklan dulu ya. Kita akan ngebahas tentang ya kalau udah rusak nih harus gimana sih, Dok? Nah, itu dia. Jadi kita tahan dulu, kita break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat. Kita masih bersama Dr. Elviani ya, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal. Nah, kita udah ngebahas tentang bagaimana ginjal yang baik dan juga cara pemeriksaannya. Pokoknya datang aja ke labor, bilang sama orang labor pengen ngecek fungsi ginjal, udah pasti dilayani. Dan yang spesial lagi ketika ulang tahun, Dok ya, melalui kencing itu bisa dicek, bisa dicek deteksi dininya di puskesmas ya, puskesmas pertama. Oke. Nah, baik dokter, tadi di segmen pertama sempat dibahas sudah mengenai gagal ginjal ya. Nah, pertanyaannya adalah ya, tentu kalau ginjal kita sudah rusak, gangguan fungsinya sudah parah, Dok, sehingga strukturnya sudah rusak ginjal ini apa yang harus kita lakukan, Dok ya? Tadi kan sempat disinggung memang cuci darah. Yang masyarakat awam pasti tahu banget ya, momok dari gagal ginjal itu sendiri ya, cuci darah. Kalau udah cuci darah berarti umur sudah di ujung jarum lah seperti itu ya. Ini menjadi momok di tengah masyarakat kita. Tapi kita mau dengar nih dari seorang konsultan ginjalnya langsung nih, seperti apa nih? Apa yang terjadi ketika ginjal kita sudah rusak nih? Terapinya seperti apa, dokter? Iya. Mungkin sebelum kita sampai ke cerita dari Mas Jeffrey tadi harus cuci darah. Nggak selalu ya, bahwa orang gagal ginjal harus cuci darah. Karena dari tadi pengecekan yang ke laboratorium biasa kita lakukan pengecekan urium, kreatinin, mungkin juga asam urat, gula darah, urinnya. Nah, nanti itu ada namanya kita lihat laju filtrasi glomerulus. Kemampuan ginjal untuk menyaring racun-racun tersebut. Di mana nanti ada gradingnya itu, penyakit ginjal itu. Ada dari grade 1, grade 2, grade 3A, 3B, grade 4, dan grade 5. Yang kata Mas Jeffrey cuci darah tadi itu kalau sudah grade 5. Artinya iya sudah terjadi gagal ginjal permanen. Total. Biasanya itu laju filtrasi glomerusnya di bawah 15%. Ya. Nah, kalau masih grade 2, grade 3, grade 4 itu masih bisa kita lakukan namanya treatment terapi yang dengan paliatif, yaitu dengan tadi misalnya kalau penyebabnya adalah darah tinggi, tekanan darahnya harus kita kendalikan dengan baik. Kalau misalnya diabetes, gula darahnya harus kita atasi dengan baik. Kalau ada kebetulan ada batu, misalnya batunya harus segera disingkirkan. Kalau ada infeksi, infeksinya harus diatasi. Nah, yang seperti itu. Nah, jadi kalau bisa jangan sampai di grade 5 atau gagal ginjal terminal kita istilahkan. Di mana pada gagal ginjal terminal memang hanya ada 3 pilihannya pada terapi pengganti ginjal. Jadi ada 3 pilihan terapi pengganti ginjal, di mana cuci darah salah satu terapi pengganti ginjal itu. Tapi ada terapi pengganti ginjal yang lain. Ini yang kita pengen denger nih dari Dr. Elviani. Jadi apa aja tuh, Dok, selain HD ya? Yang terbaik itu sebenarnya terapi pengganti ginjal yang sudah mengalami gagal ginjal terminal adalah
transplantasi atau cangkok ginjal. Itu yang terbaik. Nah, memang susahnya mungkin cari donornya susah, teknologi kita juga belum semua ahli kita, tapi sebenarnya di Jambi sendiri kita sudah mempersiapkan ini. Adanya sedang mempersiapkan salah satu program kita untuk transplantasi ginjal, di mana kita ambil ginjal yang sehat dari seorang yang kita sebut dengan donor dan kita tanamkan ke orang yang sudah kedua ginjalnya tidak berfungsi, namanya resipien. Berarti kalau gagal ginjal itu dua-duanya memang sudah rusak, Dok? Sudah rusak dua-duanya. Nah, tadi kan dokter bilang pendonor ginjal. Iya. Artinya manusia kan tadi di awal segmen pertama kita dikasih tahu ya, fungsi ginjal punya 2 ginjal nih. Iya, benar. Kalau tinggal cuma 1, manusia masih bisa bertahan kan, Dok? Bisa sekali. Karena yang penting kita itu bisa menjaga supaya ginjal ini tidak mengalami gangguan. Jadi kalau kita ibaratkan, saya sering kali kadang dengan pasien ceritanya begini, kalau saya cuma punya 1 ginjal artinya apa, Dok? Ya artinya Bapak mobil tidak punya ban serep. Nah, artinya jadi yang satu ini jangan sampai sakit. Nah, begitu. Nah, kalau seandainya memang Bapak dan Ibu misalnya punya saudara yang kebetulan cocok ginjalnya dan Bapak dan Ibu adalah donor dari ginjal tersebut, nggak masalah, bisa hidup dengan baik. Yang penting yaitu tadi di faktor-faktor resikonya harus dijaga, pola hidup sehatnya juga harus dijaga. Nah, terus kalau terapi yang lain selain cuci darah yang katanya pakai mesin ya, yang harus datang 2 kali seminggu ke rumah sakit, aduh repot sekali 5 jam dicolok, Dok, ya. Belum lagi pas ngedropnya, aduh. Ada lagi namanya terapi pengganti ginjal mandiri, itu dengan menggunakan cairan perut atau kita sebut dengan peritoneal dialisis. Ini menarik nih. Cuci darah sendiri dengan menggunakan cairan perut. Nah, mungkin Bapak dan Ibu masih agak jarang nih, Dok. Masih agak jarang nih dengernya nih. CAPD namanya. CAPD. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialisis. Ini nama terapinya, Dok, ya? Iya, terapi pengganti ginjal mandiri. Jadi harus ngerjain sendiri gitu. Ya awalnya diajarin gitu, tapi nanti setelah bisa dianggap mampu kerjakan sendiri. Kalau HD Jambi pasti sudah ada. Ini sudah banyak banget lah terapinya. Hampir semua rumah sakit kota ya sudah punya, sudah bisa HD. Transplantasi ginjal sebentar lagi bakal ada di sedang diusahakan. CAPD gimana, Dok? Nah, CAPD ini sebenarnya juga bisa dikerjakan dan Raden Matahir sudah mengerjakan dua orang kalau nggak salah secara mandiri dikerjakan oleh urolog kita. Tapi mungkin ke depan nanti kita pengen lebih kita explore lagi, lebih kita dorong lagi supaya banyak. Karena apa? Karena terapi pengganti ginjal dengan CAPD ini adalah terapi pengganti ginjal untuk orang-orang yang kita pilih itu adalah orang-orang yang mungkin masih produktif, yang nggak mungkin kan ke rumah sakit terus, atau yang jauh dari fasilitas cuci darah, atau biasanya ini juga pada anak-anak yang memang sulit. Itu, Dok, ngomong-ngomong soal produktif dan anak-anak kan, di tahun 2024 awal ini saya sempat baca media itu banyak sekali anak-anak muda kita ya, meskipun saya masih muda juga, Dok, gitu. Banyak anak-anak muda kita yang divonis gagal ginjal, Dok. Ini gimana, Dok? Seorang konsultan melihat seperti ini seperti apa nih, Dok? Ini memang realitanya seperti itu atau seperti apa, Dok? Memang realitanya dan memang ini suatu yang sangat miris sekali ya. Sampai-sampai mungkin ini beban juga bagi dokter-dokter anak ya, di mana anak-anak yang seharusnya masih aktif belajar, masih aktif untuk bermain. Nah, ternyata kemudian dia sudah mengalami gagal ginjal sehingga dia sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Artinya apa? Ini sudah grade 5 ini. Berarti kedua ginjalnya sudah terganggu sehingga dia perlu terapi pengganti ginjal. Nah, ini biasanya karena pola hidup. Jadi mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dikontrol anak-anaknya dengan makanan, minuman yang selama ini jajanan yang boleh dikatakan tidak sehat. Nah, jadi ini tolong dipantau benar sampai kalau bisa sih ya, kalau perlu anak-anak yang seperti ini mungkin juga nanti di sekolah kita perlukan adakan penyuluhan untuk guru-gurunya yang juga mungkin bisa memperhatikan anak-anak di sekolah. Berarti memang realitasnya ada seperti itu. Banyak sekali anak-anak muda dan anak-anak kecil kita ya di usia-usia muda sekali sudah gagal ginjal ya. Artinya ada 3 terapi tadi, Dok, ya. Dan satu ini mudah-mudahan
dalam waktu yang cepat ya, mudah-mudahan ada ya. Iya, Tapi ya agak susah juga tuh cari, Cari donor donornya. ginjal tuh ya. Tapi itu yang terbaik ya sebenarnya. Terbaik ya. Itu yang terbaik. Artinya kalau orang sudah mendapat cangkok ginjal, dia hidup seperti orang sehat. Dia tidak perlu datang ke rumah sakit. Ya, yang paling penting dia hanya kontrol tadi faktor-faktor resiko dan kontrol kondisi ginjalnya yang sudah ditanamkan ke dia. Iya, ya itu tadi. Nah, kita ngomongin yang HD dok ya. Yang HD ya. HD nih, cuci darah ini. Yang dengan mesin ya. Dengan mesin, tangan dicolok, darahnya masuk ke mesin, mesinnya menggantikan fungsi ginjalnya buat membersihkan racun-racun ya. Baru masukin lagi darahnya, ya, bukan pakai deterjen ya pemirsa ya ternyata. Nah ini gimana dok? Ya. Ini kan terapi yang paling akrab yang ada di masyarakat. Dan seperti bilang tadi, kalau udah cuci darah, itu nyawanya ada di ujung jarum. Ya, kapan dicolok jarumnya, kapan dicabut jarumnya, itu tinggal nunggu aja kayak itu kan. Itu yang terjadi di masyarakat. Tapi sebenarnya seperti apa sih dok terapi ini? Ya, ada nggak nih tipsnya juga nih buat para penderita-penderita gagal ginjal nih dari dokter Elvian? Iya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah dideteksi oleh dokter harus melakukan terapi pengganti ginjal dengan salah satu pilihannya tadi adalah hemodialisis, yaitu pakai mesin, ya itu memang harus rutin karena kita kan harus membuang racun. Minimal racun itu dalam tubuh kita 3 hari. Makanya 2 kali seminggu. Bahkan kalau di luar negeri 3 kali seminggu. Tapi untuk saat ini memang kita hanya bisa menanggung 2 kali. Karena pada umumnya rata-rata penderita kita kan menggunakan fasilitas BPJS ya, 2 kali seminggu. Nah, Bapak dan Ibu jangan sampai terlambat. Jadi kalau jadwalnya cuci ya cuci, dan biasanya itu akan kita lakukan selama 4-5 jam. Jadi satu kali cuci darah? Satu kali cuci darah. Jadi jangan nanti minta diskon istilahnya. Aduh, saya 3 jam aja. Nanti akhirnya apa? Adekuasi dari cuci darah itu sendiri nggak tercapai. Racunnya nggak terbuang semua. Nah, itulah yang kemudian tiba-tiba walaupun cuci darah, baru cuci darah kemarin, kok hari ini sudah mulai bengkak lagi, kok hari ini sudah mulai mual-mual lagi. Artinya apa? Racunnya nggak kebuang semua. Nah, inilah yang Bapak Ibu tolong bagi penderita dia gagal ginjal yang sudah harus melaksanakan terapi pengganti ginjal dengan hemodialisis, rutinlah melaksanakan terapi tersebut, ikutilah instruksi supaya adekuasinya tercapai, cukup dengan 4-5 jam bertahanlah. Dan yang pasti jagalah kebersihan tempat luka tusuk dari tempat masuknya dan keluarnya darah tersebut. Karena biasanya kita sudah lakukan untuk pasien yang reguler itu pemasangan semino namanya. Jadi sudah ada tempat khusus, nah itu harus dijaga. Nah, oke, secara teori ya dan tindakan di lapangan ini seperti itu dok ya. Tapi nih dok, tapi secara psikologi, nah ini yang apa ya, yang tidak semua orang bisa menerima dok, mengenai cuci darah dan juga gagal ginjal itu sendiri dok. Nah, ini gimana dok cara dokter Ibu mengedukasi yang mungkin di lapangan ya banyak, mungkin ya udah sering lah ya dokter menemukan orang-orang yang ada kerusakan fungsi ginjal dan gagal ginjal itu sendiri. Ini gimana? Secara psikologi pasti tidak menerima dok. Tapi adakah dari, nah balik-balik lagi nih dok, banyak masyarakat kita mungkin yang kemakan iklan, ya kan? Sudah dikasih tahu nih sama dokter Elviani, ada 3 nih cara terapinya. Kalau nggak bisa kita hemodialisis, ya HD ataupun CAPD ataupun juga ganti ginjal kita. Oh, kemakan iklan dok. Ternyata nggak usah ke medis, kesini. Akhirnya makin memperparah. Nah, gimana secara psikologi nih dok? Memberikan mungkin ya masukanlah nih buat pasien-pasien kita di luar sana dok. Iya. Jadi intinya bahwa seseorang mengalami gagal ginjal itu selagi masih ada namanya fungsi ginjal sisa atau renal kidney function. Jadi masih ada fungsi sisa dari ginjal, ini yang harus kita pelihara.
Yang masih aktif ya atau yang masih sehat fungsinya ini? Ya, jadi artinya dijaga. Kita menjaga itu. Jangan sampai misalnya kalau sudah ada gangguan fungsi, misalnya kreatininnya sudah mulai naik 2, kita hitung masih di grade 3 gitu. Jangan jatuh ke grade 4, jangan jatuh sampai apalagi ke grade 5 gagal ginjal terminal. Nah, inilah yang perlu. Nah, kalau sudah gagal ginjal terminal, itu pun sebenarnya tadi saya bilang tidak semua gagal ginjal itu yang harus HD reguler. Yang HD rutin itu adalah yang gagal ginjal kronis. Yang kronis. Kalau yang akut hanya mungkin 2-3 kali setelah racunnya baik, kemudian ginjalnya kan kita istirahatkan itu. Nah, ternyata ginjalnya kembali baik fungsinya, ya bisa aja nggak harus cuci darah lagi. Tapi bagi penderita yang sudah kita diagnosis sebagai gagal ginjal kronis, memang kedua fungsi ginjalnya nggak berfungsi lagi, nah ini memang harus melaksanakan terapi pengganti ginjal seumur hidup. Nah, terus bagaimana? Ya evaluasi, karena nanti cuci darah itu tidak harus 2 kali seminggu, atau ada yang namanya kita incremental, ada yang decremental. Jadi bisa jadi yang awalnya 3 kali seminggu jadi 2 kali seminggu, bahkan hanya sekali seminggu. Kalau memang ternyata fungsi ginjal sisanya masih bagus, masih banyak gitu. Jadi lihatnya dari kencing saja. Jadi kalau bapak dan ibu sudah nggak ada kencing, artinya fungsi ginjalnya sudah nggak ada, 0. Tapi kalau masih ada kencingnya, berarti masih baik. Masih baik. Kencingnya masih banyak, itu masih baik. Kalau udah nggak bisa kencing lagi ya, nah itu berarti itu sudah parah banget. Baik, kita iklan dulu terlebih dulu, dokter. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat, masih bersama Dr. Alfiani, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, dan kita ngebahas tentang bagaimana menjaga kesehatan ginjal itu sendiri, dok ya. Nah, udah banyak sekali yang kita bahas ya di perjumpaan ini, dokter, mulai dari ya fungsi ginjal itu sendiri seperti apa, setelah itu juga bagaimana cara kita buat mendeteksi kesehatan ginjal itu sendiri. Nah, mungkin yang pengen saya lebih tekankan lagi, dokter ya, ini bagaimana cara kita menjaga itu sesuai dengan tema kita ini. Mungkin masih ada yang belum tersampaikan nih, dok ya, tentang bagaimana cara kita supaya kita ini bisa menjaga kesehatan ginjal kita itu sendiri, dokter ya. Ya, terlepas kita nanti juga membutuhkan medis ya buat mengeceknya, tapi kan ada warning ya dari diri kita. Kadang kita nggak sadar, yang tahu diri kita tuh sebenarnya kita sendiri nggak sih, dok? Bener ya? Benar sekali. Terkadang kita nggak sadar itu gitu. Nah, jadi bagaimana nih, dok? Mungkin lebih ditekankan kembali. Silakan, dok. Jadi sesuai dengan tema kita bahwa pentingnya menjaga fungsi ginjal, berarti kita harus aware, ya, kita memang harus memelihara ginjal kita. Nah, terus kita juga harus tahu nih, apakah sesuai dengan tema tahun ini, are you kidney is okay? Nah, itu kan pertanyaan yang harus kita semua jawab. Apakah ginjal saya benar-benar oke apa enggak? Nah, caranya yaitu tadi dengan preventif. Yang pertama yaitu kita harus pola hidup sehat. Jadi jangan banyaklah mengkonsumsi dalam tanda kutip racun ya. Tadi racun baik dari makanan dan terutama memang dari minuman. Kemudian juga mendeteksi apa sih yang ada terjadi di tubuh kita kalau seandainya tensi kita sudah beberapa kali pemeriksaan naik. Nah, ini mungkin sudah ada masalah nih di mana nih, baik di ginjal maupun di jantung atau di pembuluh darah. Kemudian juga kita juga harus kalau seandainya gula darah kita naik, nah ini bagaimana kita melaksanakan pengobatan. Nah, dengan baik sehingga gula darah juga membaik. Kemudian kalau seandainya ada keluhan-keluhan, karena orang dengan gagal ginjal ini kadang tidak punya keluhan yang spesifik. Jadi bisa aja tiba-tiba lemas, mual, muntah, oh ini cuma mah, tapi tidak ada salahnya. Apalagi kalau misalnya, wah selama ini saya sering mengkonsumsi minuman-minuman yang nggak bagus, atau mungkin saya punya tekanan darah yang nggak baik. Periksalah fungsi ginjal, karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan saya bilang tadi bahwa gagal ginjal ini tidak serta-merta. Jadi memang ada gagal ginjal akut, di mana pada saat tertentu dia akan membaik. Tapi untuk menjadi gagal ginjal kronik ini, dia ada stage-stage-nya.
Yeah. Jadi kalau bisa jangan sampai sudah datang dengan grade 5 gitu. Karena kalau sudah grade 5, waduh. Tapi itu kebanyakan gimana dok? Kebanyakan nih. Kebanyakan memang seperti itu ya, datang sudah ada mual muntah yang dikasih makan obat segala macam nggak ada baik. Begitu kita cek ginjalnya ternyata sudah laju filtrasi glomerusnya di bawah 15% tadi. Nah inilah yang kemudian kita nanti lakukan lagi pemeriksaan lanjutan. Ternyata kedua ginjalnya sudah menciut. Nah kalau sudah menciut artinya apa? Berarti ginjalnya tidak berfungsi lagi. Nah inilah yang kemudian kita tetapkan sebagai gagal ginjal terminal yang perlu terapi pengganti ginjal. Nah terus yang kedua yang paling penting itu adalah pola hidup yang tadi saya bilang, banyaklah minum air putih. Ya. Jadi nggak tertutup, mau minum air teh boleh, mau minum kopi boleh, mau minum minuman-minuman yang kata Mas Jeffrey tadi, aduh enak banget, apalagi kalau panas, ya silahkan. Tapi jangan lupa minum air putih juga. Jadi jangan pagi minum misalnya minuman kemasan yang siang nanti makan minum itu lagi, malam minum, terlupakan air putihnya. Itu yang nggak boleh, dan itu mungkin berlangsung bukan sehari 2 hari tapi berminggu, berbulan. Seumur hidup nah lagi itulah dong. yang kemudian nanti akhirnya membebani ginjalnya jadi tidak mampu lagi mengkompensasi racun-racun yang sudah terlalu banyak menumpuk dalam tubuh. Dan yang pasti kalau Bapak dan Ibu sudah ada penyakit-penyakit khusus ya, terutama ini faktor usia, di mana kita memang saat ini penderita tertinggi di Indonesia ini adalah penderita diabetes dan hipertensi. Nah itu harus sesering mungkin lah ya. Paling nggak tadi saya bilang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Tapi semakin sering memeriksa fungsi ginjal semakin baik. Dan kita harapkan ya nanti ginjalnya bisa terpelihara sampai tua, karena memang faktor usia sendiri, orang-orang tua yang sehat itu dengan faktor usia ginjal juga mengalami penuaan, jadi akan mengalami gangguan fungsi juga, tapi mungkin tidak sampai grade 5 gitu. Semakin sering dan semakin kita tahu ya fungsi ginjal semakin baik. Tapi ada sebagian masyarakat di luar sana juga mengatakan, dokter, semakin tahu lebih baik tidak tahu dokter. Semakin tahu penyakit yang ada semakin stres dokter. Nah itu nggak boleh, karena salah dok ya? Salah sekali, karena semakin kita ketahui penyakit itu di tahap dini, di tahap awal, berarti pengobatan yang kita berikan akan lebih efektif. Jadi setiap apapun penyakitnya, bukan hanya penyakit ginjal nih Mas Jeffrey ya, apapun penyakitnya pada tahap dini kita temukan itu, pengobatan yang kita berikan akan lebih memberikan efek yang lebih baik lagi dalam penyembuhan. Baik, nggak kerasa dokter, udah 1 jam kebersamaan kita dan harus kita akhiri perjumpaan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Elviani. Dan selamat bertugas kembali ya, ini konsultan yang masih hangat-hangatnya pemirsa. Mudah-mudahan kita next nanti jumpa lagi. Terima kasih banyak ilmunya hari ini, luar biasa sekali. Tapi saya mau jumpanya di studio TVRI Jambi aja ya. Jangan di rumah sakit ataupun di kamar perawatan. Tapi untuk deteksi dini. Nggak apa-apa dok ya. Sekali lagi terima kasih banyak dokter ya. Dan akhirnya pemirsa, demikian sajian Hidup Sehat pada sore hari ini. Saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Mudah-mudahan informasi yang diberikan Dr. Elviani tadi bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.